sekalian rahimakumullah, wahyu yang pertama diturunkan qara'a, ikut wazan fa'lanu, artinya adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'an, artinya adalah bacaan. Al-Quran itu adalah bacaan. Bacaan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah sumber landas kehidupan, asas kehidupan, dasar kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat, aku meninggal itu tidak meninggalkan harta warisan. Saya meninggal dunia, mataratu minkum ba'di, tidak aku tinggalkan kepada engkau sekalian illa amrain, kecuali dua perkara. Idza ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila engkau sekalian itu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada. Sabda Rasul, sebenarnya lantai dilu aja sudah cukup, tapi ditambahi abada, ini adalah taukid. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pasti daripada matahari terbit dari sebelah timur. Matahari itu tiap pagi terbit di sebelah timur, pasti. Tapi nanti ada yang luar biasa, hari kiamat nanti matahari tidak terbit di sebelah timur. Sabda Rasulullah itu adalah lebih pasti daripada matahari terbit di sebelah timur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, pernah menjelaskan, apabila engkau sekalian berpegang teguh pada dua perkara, lan tadillu abada, engkau sekalian tidak akan tersesat selamanya, imma fid dunya wa imma fil akhirah, baik di kehidupan dunia ataupun di akhirat tidak akan tersesat. Wa humanati nabihi, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, ini menjadikan dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah adalah ahli mengamalkan sunnah. Aku ahli sunnah wal jamaah, tapi suka memecah belah umat, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu ahli ingkar sunnah dan ahli firqah. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang selalu mengamalkan sunnah dan orang yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, kitabullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tanaza'tum, apabila engkau sekalian itu berselisih kepada Al-Quran dan hadis, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini menjadi dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya dasar Ahlussunnah wal Jamaah, ketika di dalam hadis tidak menemukan jawaban, dasar Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga adalah al-ijma'. Al-ijma' adalah keputusan-keputusan sahabat, terutama adalah khulafaur rasyidin. Keputusan-keputusan sahabat seperti tarawih dan lain sebagainya, itu sudah ijma'. Gak usah dipermasalahkan antara 23 sama 11, gak usah dipermasalahkan, itu sudah ijma'. Daripada yaitu sahabat Umar bin Khattab, pada waktu itu gak ada yang menyangkal, pada waktu itu gak ada yang menyangkal, semuanya taslim, semua ittifaq bahwa tarawih Rasulullah Sallallahu Alaihi Tarawih Rasulullah dan para sahabat disepakati yaitu adalah 23, 20 sama witirnya 3. Ini udah ijma'. Ketika masalah-masalah itu tidak ketemu di dalam jawaban ijma', kembalikan kepada al-qiyas. Dasar Ahlussunnah wal Jamaah yang keempat itu adalah al-qiyas. Qiyas itu adalah keputusan-keputusan para alim ulama madhab, ulama-ulama mustahidin. Itu menjadi dasar akidah Ahlussunnah, teguh pada Al-Quran, selalu berpegang teguh pada al-hadis, al-ijma' dan al-qiyas.
hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Dari tingkat RT, dari tingkat bawah sampai tingkat atas, ini sudah ada agenda yang namanya peringatan nuzulul Quran. Mari peringatan nuzulul Quran yang sangat sederhana ini, tapi mari kita hayati ini. Besok di akhirat Al-Quran itu sendiri menjadi syafaat. Semoga kita digolongkan orang-orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Dalam hal ini jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran banyak di kalangan siswa, termasuk saya dulu waktu siswa, diberitahu bahwa jumlah ayat di Al-Quran itu ada 6.660 ayat. 6.666 ayat. Tetapi realita saya hitung di Al-Quran digital, ternyata jumlah itu tidak segitu. Tidak 6.666 ayat. Ya kurang lebih 6.325. Iya. Nah ini mohon penjelasannya. 10 juz ini ittifaq, sepakat para alim ulama. Kemudian Al-Quran itu suratnya 114, ini sepakat. Nah, yang menjadi perbedaan itu jumlah ayat. Jumlah ayat ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 666, istilahnya 666. Ada yang mengatakan bukan sampai seperti itu, hanya 6.600 sekian. Juga kita amati orang sholat fardu dan sholat sunnah itu kok pindah tempat. Nah itu mana yang betul? Misalnya kita sholat zuhur di sini tempatnya, kemudian sebenarnya saya bisa bingung itu turunnya Al-Quran apa turunnya ayat gitu, karena Al-Quran itu kan diturunkan secara bertahap. Itu sebenarnya seperti apa? Yeah. Terima kasih. Inna na'usorof, orang ahli bahasa Arab itu bisa memahami kata-kata nazala. Sudah ya? Ya, dipersilakan yang sudah dari depan masing-masing.